Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari diduga minggu depan reshuffle kabinet akan dilaksanakan. Sumber saya YouTube. Dalam minggu depan, Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau mengganti beberapa menterinya. Reshuffle merupakan hak prerogatif daripada Presiden Joko Widodo dan hak istimewa Presiden ini yang tidak boleh dicampuri orang lain. Ada beberapa alasan dilakukan reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, yaitu alasan pertama, adanya penggabungan lembaga Ristek dengan Menteri Pendidikan. Dua, adanya pembentukan lembaga baru, yaitu terkait dengan lembaga investasi. Ini untuk mendatangkan investor asing ke Indonesia ini. Ini mungkin terkait dengan setelah diselesaikannya dibentuk Undang-Undang Omnibus Law, sehingga untuk menyederhanakan semua persyaratan penanaman modal di Indonesia ini, agar investasi asing tertarik masuk ke Indonesia ini untuk membuka lapangan kerja. Itulah saya lihat. Ada dugaan menteri yang di-reshuffle, menteri yang dianggap kinerjanya tidak baik, yang kinerjanya tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko ini orang kerja. Kalau tidak sejalan kinerja, kalau menteri tidak bisa mengikuti cara kerja Presiden Joko Widodo, maka dia dianggapnya nanti kinerjanya tidak baik, tidak bisa mengikuti cara kerja daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Banyak perkiraan masyarakat menteri yang akan direshuffle ada sekitar 5-7 orang menteri, antara lain 1. Johnny G. Plate, Menteri Menkominfo, dianggap kinerjanya tidak baik. 2. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, ini pun dianggap kinerjanya kurang baik ini. Menteri Pertanian Yassin Limpo, mungkin kinerja dianggap kurang baik, apalagi dia tidak akhir ini pernah dia lakukan katanya mengimpor beras ke Indonesia ini. Berarti para petani belum bisa menciptakan produksi padi untuk kita dapat swasembada, sehingga dianggaplah ini Kementerian Menteri Pertanian Yassin Limpo ini kurang berkualitas kinerjanya. Prabowo Subianto ini Menteri Pertahanan yang dicurigai akan melakukan kudeta merangkak terkait dengan pembentukan Dewan Pengaman Khusus Prabowo Subianto, yang dimana pengendaliannya dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto. Hal ini tidak baik, mungkin ini sangat tidak baik sifatnya, seakan-akan dia ingin melebihi daripada Presiden Joko Widodo, dan dia ada dugaan dia mungkin akan melakukan nanti kudeta atau kudeta merangkak dan lain-lain. Masih ada lagi beberapa menteri yang lain mungkin akan direshuffle. Dalam melakukan reshuffle menteri tersebut, jangan sampai Presiden Joko Widodo jangan sampai salah memilih orangnya yang benar-benar kerjanya yang benar-benar baik, bersih dari perbuatan korupsi. Yang untuk memilih orang yang bersih dari perbuatan korupsi sangat sulit ini, karena biasa pada mula-mulanya kelihatannya bersih dari perbuatan korupsi, semua baik dan lain sebagainya. Ternyata belum nanti lama sebagai menteri sudah melakukan perbuatan korupsi, seperti Menteri Sosial, Batubara, dan juga Edi Prabowo tersebut sebagai Menteri KKP. Belum ada 1 tahun menjabat menteri sudah melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi ini memang sangat sulit ini dihadapi. Sulit kita menghadapi orang tidak suka korupsi. Semua pada umumnya suka korupsi, hanya melihat situasinya. Jadi saya lihat Presiden Joko Widodo nanti jangan sampai salah memilih orang,
Jangan nanti dia sampai memilih yang sukanya nanti korupsi. Memang kelihatannya selama ini baik, tetapi setelah diberi menduduki jabatan menteri yang banyak uangnya, dia melakukan perbuatan korupsi karena tidak kuat mentalnya atas godaan uang tersebut. Kalau ada menteri yang sibuk mempersiapkan calon presiden RI tahun 2024 agar diganti karena tidak fokus lagi menyelesaikan tugas di kementeriannya. Banyak ada juga dugaan seorang orang itu diganti karena mereka kelihatannya sibuk mereka bekerja, sibuk mereka mempersiapkan pemilihan presiden tahun 2024. Mungkin mereka akan mencalonkan diri nantinya. Sehingga karena mencalonkan diri nantinya, maka banyak tindakannya, kegiatannya sibuk, tetapi kesibukannya, persiapannya dalam menghadapi pemilu tahun 2024 untuk dapat menduduki jabatan presiden tersebut. Itulah harapan saya. Jadi harapan saya supaya Presiden Joko Widodo dalam mereshuffle kabinet tersebut supaya memilih orang kinerjanya baik dan juga bersih dari perbuatan korupsi dan juga loyalitas kepada Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.